Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau kita semua, Anda dan saya ditanya, sukses itu apa? Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata sukses? Mungkin banyak di antara kita mengasosiasikan sukses itu dengan punya pekerjaan yang bagus, punya rumah yang baik, punya pendapatan yang cukup, dan punya relasi dengan saudara-saudari dengan baik juga. Itu baru sukses. Ada juga yang lebih berkaitan dengan keluarga. Kalau sukses itu ya berarti mempunyai keluarga yang baik, pasangan yang penuh perhatian, saling mendukung, komunikasinya baik, dan anak-anak yang patuh dengan orang tua, tidak nakal, belajar juga dengan baik. Itu baru sukses. Bisa mendidik anak-anak. Ada juga yang sukses digambarkan sebagai kalau kita bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mempengaruhi orang banyak menjadi lebih baik. Nah, itu baru sukses. Ada juga yang menggambarkan sukses itu berarti kita mempunyai relasi yang sungguh-sungguh positif. Bahkan kita bisa menghasilkan karya yang monumental. Nah, itu baru sukses. Entah buku, entah karya seni, entah sebuah proyek besar, itu baru sukses. Tapi saudara-saudari terkasih, benarkah itu adalah ide yang berasal dari kita? Atau sebetulnya itu adalah ide yang ada di sana, pendapat orang-orang yang kemudian kita ambil menjadi gambaran tentang sukses. Karena apa? Karena kalau itu ide dari luar, bukan ide yang dari dalam, bisa jadi kita mengejarnya dan tidak mencapainya. Dan ketika tidak mencapainya, kita merasa gagal, kita merasa hancur, kita merasa tidak berarti, kita merasa tidak sukses. Lalu kita tidak bahagia. Bisa jadi begitu. Lalu sebaiknya bagaimana? Menurut saya, sukses itu berbeda masing-masing pribadi. Tadi kita sendiri mendengar bahwa sukses itu macam-macam. Maka sebetulnya sukses itu juga adalah ide. Kalau tidak berhasil, ya kita ganti ide itu. Jangan sampai karena kita mempunyai gambaran tentang sukses, ide pikiran tentang sukses, kita mengejarnya dan ternyata tidak berhasil lalu kita merasa gagal. Ya keliru. Lebih penting adalah hidup kita, bukan ide tentang sukses, bukan pikiran tentang sukses. Sehingga kalau kita tidak mencapainya, kita tidak merasa gagal, kita tidak merasa hancur. Tinggal mengganti ide, gambaran tentang sukses. Nah, menurut saya, sukses dalam arti yang sebenarnya adalah mempunyai gambaran tentang sukses, tetapi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang cocok dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan talenta kita. Itu baru sukses. Tetapi seandainya, toh kalau kita punya gambaran tentang sukses, dan kemudian kita berusaha mewujudkannya karena itu sesuai dengan talenta, dengan passion kita, dan tidak berhasil juga, jangan juga merasa hancur dan gagal. Tinggal mengubah ide tentang sukses itu, dan itu lebih mudah karena ide tentang sukses itu adalah ide saya sendiri. Bukan ide tentang sukses yang berasal dari luar, bukan ide tentang sukses yang kita peroleh dari masyarakat atau kebudayaan, bukan. Tapi kita menemukannya sendiri. Dan juga lebih penting, kita belajar ide tentang sukses itu dari tokoh-tokoh besar. Dan tentu kalau orang Kristiani, panutannya ya Yesus. Bagi Yesus sukses itu apa? Sukses itu ya taat melaksanakan kehendak Bapa dan menjalankannya. Itulah kesuksesan bagi dia. Karena itu dia bisa menghadapi apapun juga termasuk derita, termasuk kematiannya dengan hati tabah dan tekun. Karena memang itu yang dia yakini. Dan dia sudah menegaskan itu ketika dia digodai di padang gurun, ketika dia berdoa di taman Getsemani.
dan dia sudah memperoleh penegasan. Itulah keberhasilan baginya kalau dia bisa taat pada kehendak Bapa dan melaksanakannya. Maka kita perlu bertanya diri terus-menerus, sukses itu apa bagi diri kita sendiri? Dan sebetulnya ada berbagai contoh, termasuk juga nasihat-nasihat bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, untuk meluhurkan Tuhan dan memuji Tuhan. Kalau kita bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dalam hidup kita, nah itu kita berarti sukses. Tapi di luar itu semua, kalau memang itu adalah ide kita sendiri, kita harus menguasainya. Kalau memang tidak cocok, ubah saja. So simple. Jangan sampai kita mengorbankan hidup kita karena ide kita sendiri, apalagi ide yang datang dari luar, yang tidak bisa kita penuhi. Ya kita ubah saja. Jangan sampai justru kita menjadi merasa gagal, merasa tidak berhasil, dan hidup kita tidak bahagia. Jangan, hidup kita jauh lebih besar, lebih bernilai daripada pikiran kita. Hidup kita jauh lebih bermakna dari perasaan kita. Kita harus menciptakan ide-ide, membuat proyek-proyek, mengerjakan sesuatu yang membuat hidup kita jadi lebih baik. Hidup dalam kepenuhannya, ya itu yang lebih penting. Yesus sendiri datang untuk membawa hidup dan supaya kita hidup di dalam kepenuhannya. Karena itu pikiran kita, ide-ide kita, gambaran-gambaran kita, cita-cita kita harus mendukung sebuah kehidupan kita sendiri yang jauh lebih baik, yang jauh lebih penuh, yang jauh lebih membahagiakan. Jangan sampai kita mempunyai ide tentang sukses, kita mengejarnya tidak berhasil, lalu kita merasa gagal, hidup merasa hancur. Jangan, kalau kita mempunyai gambaran, ide tentang sukses, kita mengejarnya dan tidak berhasil, ubah idenya. Hidup kita jauh lebih penting daripada gambaran dan pikiran kita tentang sukses. Sama halnya dengan ide dan gambaran tentang relasi, ide dan gambaran tentang mencintai. Kita bisa mengubahnya karena itu ide kita sendiri. Apalagi kalau itu bukan ide kita, tapi ide yang kita ambil dari orang lain. Ubah saja kalau tidak cocok. Yang paling penting adalah kita menghargai hidup kita. Tuhan datang supaya kita hidup dalam kepenuhannya. Tuhan yang ingin kita hidup bahagia. Maka penting, handle with care. Your mind, your feeling, handle with care. Kalau tidak cocok, tidak membahagiakan, ubah karena itu pikiran kita sendiri. Kita lebih besar dari pikiran kita. Hidup kita lebih bernilai dari pikiran kita. Handle with care juga perasaan kita. Kalau memang tidak cocok, tidak membahagiakan, tenang-tenang. Jaga perasaan, tata perasaan. Jangan sampai hidup kita menjadi miserable, menyedihkan. Jangan. Kita bisa mengubah pikiran kita bisa mengubah perasaan kita. Karena kita lebih besar dari itu semuanya. Hidup kita itu jauh lebih bernilai. Sangat bernilai. Karena Tuhan sendiri mau jadi manusia seperti kita, ikut merasakan hidup kita sebagai manusia. Coba kalau kita tidak bernilai, ngapain Tuhan repot-repot ikut merasakan hidup kita? Juga bukan hanya ikut merasakan hidup kita, Tuhan bahkan mau mengorbankan hidupnya, dirinya untuk menyelamatkan hidup kita, supaya kita hidup selama-lamanya. Coba, sangat bernilai hidup kita. Maka jangan kita korbankan karena ide, karena pikiran, karena perasaan. Kita lebih besar, hidup kita lebih bernilai. Kalau kita mempunyai ide tentang kebahagiaan, ide tentang sukses, dan kita tidak bisa mengejarnya, ubah idenya. Jangan mengorbankan hidup kita. Karena memang Tuhan sangat mengasihi kita, sangat menghargai hidup kita, dan hidup kita begitu bernilai. Bahkan dari lahir sampai mati, itu ada di tangan kita. Dan itu semuanya adalah keuntungan karena kita tidak menanam modal apapun untuk hidup di dunia ini, kecuali belas kasih Allah. Maka untuk apa kita kemudian tidak mengisinya dengan sesuatu yang membuat hidup kita menjadi lebih penuh, lebih utuh, lebih penuh sukacita? Banyak hal yang adalah ide kita sendiri. Banyak hal yang adalah pikiran-pikiran kita. Dan kita lebih besar dari itu semua. Hidup kita juga lebih bernilai dari itu semua. Yang mau saya sampaikan adalah gagal itu adalah ide kita sendiri. Kita bisa mengubahnya. Berhasil, sukses itu juga ide kita sendiri. Bahkan bisa jadi ide orang lain yang kita ambil menjadi ide kita sendiri. Maka kita bisa mengubahnya.
Mari kita mencoba menemukan pemikiran-pemikiran, ide-ide, inspirasi-inspirasi yang semuanya bermuara untuk kehidupan kita yang lebih penuh, lebih utuh, lebih penuh sukacita. Dan ada contohnya, yaitu para suci, tokoh-tokoh besar yang bisa kita ambil. Tetapi semuanya ada di tangan kita. Kalau Tuhan bersama kita, kita akan bisa menang, terutama terhadap pikiran-pikiran kita sendiri yang kadang membuat kita merasa tidak berhasil, membuat kita merasa tidak maju. Tetapi bersama Tuhan selalu ada jalan. Bersama Tuhan kita selalu bisa menemukan yang positif, yang memberi harapan. Karena memang Tuhan mengetahui dan menghargai hidup kita sedemikian rupa. Tuhan memberikan harapan di masa depan. Tuhan mengampuni kesalahan di masa lalu. Dan Tuhan menemani perjalanan kita sekarang ini. Maka apapun yang terjadi, be happy. Bersyukurlah senantiasa. Tuhan memberkati.